Oke. Pelajaran apa ini? SKI itu apa? Seni, sejarah kebudayaan Islam, SKI. Kelas 7. Sebelumnya perkenalan dulu, saya nggak tahu saya. Kak siapa namanya? Sita. Rumahnya? Dekat BPJS. Gimana dari BPJS? Di situ, depan. Oke. Siapa namanya? Askia. Sita. Askia. Rumahnya di mana Askia? Belakang sampai dulu di situ. Asal namanya? Rifki. Rumahnya di mana Ki? Tegal? Tegal Muncul. Lumayan jauh. Rizky. Ini saya tadi. Oh Rifki, Rizky. Di mana rumahnya? Subang. Oh makin jauh terus dia? Di Mondok di Ciwareng. Kalau bisa kenal. Tadi itu motor jemput apa? Nah, nanti kuat. Sekarang ini Endang. Rumah di mana Endang? Jauh bisa luar Cempaka. Cempaka ada di mana? Mondok pakai sama dia. Jadi dia mondoknya. Asrama di mana? Oh, Payun. Dek. Terakhir teteh. Yang mana? Aurel. Rumahnya? Cibungur tuh Bungur Sari bukan? Iya dari sana ya. Mondok juga? Sama Endang? Oh enggak mondok. Boleh mondok juga. Kayak siapa nama saya tadi? Belajar bahasa Arab nggak? Belajar ya. Nama saya kalau bahasa Arab dari mana? Sebutannya kanan atau kiri? Dari kanan ya. Nama saya berarti gini. Nah, karena dari kanan. Tetap bacanya dari kiri apa kanan? Kiri. Siapa? Nah, Fali Askan. Ya, jangan susah lihat nanti bahaya. Nanti ada yang ngikutin nama saya. Alamat saya di Cipaisan, Sukarata Bawah, RT 18 RW 06, nomor rumah 167. Tahu nggak? Enggak. SMP 4. Oh, gimana? Di SMP 4 di sana. Pasar Senen. Apa lo kayak Pasar Senen? Jadinya orang bilang itu Kidul Purwakarta atau mana? Saya alumni di SMA Negeri 3 dulu. Saya bukan di FI, bukan di MA, tapi di negeri. SMA Negeri 3 karena nggak ada pelajaran SKI, nggak ada pelajaran fikih dan lain-lain. Adanya PAI doang. Ya. Kebetulan saya sekarang akan observasi mengenai SKI ya tadi ya. Sejarah kebudayaan Islam. Oke. Kemarin materinya sampai mana? Materi SKI-nya sampai mana? Sampai bawah. Sejarah? Udah kelar apa belum? Udah apa belum? Ada yang udah. Oke, sebelum dinasti Umayyah itu apa? Kita mengulas sedikit kembali sebelum dinasti Umayyah adanya apa sih? Sejarahnya? Sejarah berdirinya dinasti Umayyah berasal dari sebelum dinasti Umayyah. Sebelum ada apa? Ada apa? Khulafaur? Nah, Khulafaur Rasyidin, ya 4 khalifah. Kalau ada rumusnya disebutnya AUUA. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib bin. bin Thalib. Nah,
Khulafaur Rasyidin, ya, setelah fase meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat, lalu khalifah pertama diturunkan kepada Abu Bakar, ya, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Nah, ini disebutnya fase Khulafaur Rasyidin. Setelah itu baru masuk ke Bani Umayyah. Nah, ini ya Bani Umayyah. Tapi Umayyah sudah lahir. Ya, Umayyah sudah lahir. Siapa pendiri Bani Umayyah? Tahu nggak? Kenapa disebut Bani Umayyah? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya tahu kenapa disebut Bani Umayyah? Ya, diambil dari ini. Nama Umayyah itu diambil dari khalifah pertama. Khalifah tahu artinya apa khalifah? Pemimpin. Pemimpin Umayyah pertama pada saat itu bernama Muawiyah bin bukan itu. Muawiyah bin Abu Sofyan. Nah, ini khalifah pertama. Kalau nama Umayyah baru diambil dari nama tadi siapa? Tadi yang disebutin pertamanya, nama lengkapnya Umayyah bin Abdul Syam. Nah, bedanya gini teman-teman. Ini beda ya, dua orang yang berbeda. Ya, kalau nama Bani Umayyah itu diambil dari Umayyah bin Abdul Syam. Tapi kalau presiden lah ya, pemimpin presiden pertamanya di Bani Umayyah itu ya ini Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Umayyah bin Abdul Syam itu siapa? Kakek dari Muawiyah. Ini tuh kakeknya. Ya. Nah, ini khalifah pertama. Satu. Ya, khalifah pertamanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya. Siapa Muawiyah? Ada yang udah kenal? Kenalan dulu dong, makanya. Belum kenal? Hah? Belum lahir. Sebelum lahir. Saya juga belum sama. Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar. Umar wafat digantikan oleh Utsman. Utsman wafat digantikan oleh Ali. Ya. Nah, Muawiyah pada saat itu ketika kepemimpinan Umar nih, Umar menjadi khalifah, Muawiyah itu sudah menjadi gubernur pada saat itu. Nah, ini ya. Muawiyah menjadi apa? Gubernur. Nah, ya. Pada masa Umar dan masa Utsman, Muawiyah sudah diangkat menjadi gubernur karena Muawiyah juga salah satu saudara dari Utsman bin Affan. Ya. Setelah fase meninggalan Ali bin Abi Thalib kan Ali wafat. Nah, sebenarnya sebelum masuk ke kepemimpinan Khalifah Muawiyah, anaknya Ali siapa? Anaknya Ali bin Abi Thalib yang kembar dua, Hasan dan Husain. Tuh, anak dari Ali ya. Hasan dan Husain. Nah, ini anaknya teman-teman. Tetapi ketika Ali wafat, Hasan sempat menjadi khalifah pada saat itu. Cuman gak lama, akhirnya direbutlah kepemimpinan khalifah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Langsung masuk ke fase Bani Umayyah. Selamat datang di Bani Umayyah. Nah, itu maksudnya. Akhirnya kita mulai. Ada yang mau bertanya nggak? Yang masih nggak ngerti? Misalnya, saya bingung yang ini, siapa sih itu, terus ini apa misalnya? Kalau gini ngerti nggak? Insya Allah ya. Kecepatan nggak? Enggak ya? Enggak ya? Tuh.
Oke, kita lanjut kalau gitu. Nah, Muawiyah pada saat menjadi gubernur kan Utsman itu wafat karena dibunuh, ya. Ali pun sama. Nah, itu pernah berdebat, ada perdebatan juga. Tetapi setelah Muawiyah menjabat pada saat itu sistem kepemimpinan berubah, teman-teman. Kalau di Indonesia kan sistemnya demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Demokrasi itu ada presiden, ada menteri-menterinya, terus ada apa lagi? Ada kepala dinas misalnya kayak gitu. Tahu kan? Ya, ada bupati, ada gubernur. Jadi kalau contoh misalnya Asiki mau jadi presiden, otomatis ada pemilihan ya. Ya nggak sih? Pemilihan presiden dulu kan lagi rame. Nah, beda kalau zaman Muawiyah itu sama yang juga Abu Bakar kan dipilih itu demokrasi oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika udah masuk Muawiyah khalifah pertama, masuk ke khalifah kedua itu enggak sistemnya. Jadi sistemnya kerajaan. Tahu nggak sistem kerajaan kayak gimana? Raja punya anak, disebutnya apa anaknya? Pangeran. Kalau putri, anaknya perempuan, putri disebutnya. Ya, raja punya istri disebutnya apa? Ratu. Ya. Nah, ketika rajanya mati, siapa yang meneruskan kekuasaannya? Pangeran kan anaknya. Nah, gitu. Ini tuh kayak gitu sistemnya. Itu namanya sistem kerajaan. Jadi walaupun misalnya saya punya anak nih, saya raja, anak saya tuh udah gede ya. Walaupun masih kecil misalnya, saya masih 15 tahun misalnya, saya meninggal, anak saya nanti yang akan jadi raja. Gitu. Tapi kalau sistemnya demokrasi kayak di Indonesia, walaupun saya meninggal harus ada pemilihan, bukan anak saya yang jadi penerus. Paham nggak? Itu ya. Nah, ini sistem kerajaan. Ada berapa khalifah dibagi Umayyah? Ada berapa? Ayo, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 14 khalifah. Ya. Nah, di zaman Umayyah itu ada 4 khalifah. Berarti 14 keturunan. Bayangkan ya kan? Karena sistemnya kerajaan. Ini masuk berarti keturunan ke-14 lah, jauh ya. Oh ya, punya anak, anaknya punya anak, anaknya punya anak, anak terus sampai 14 kali gitu kan. Oh, lumayan kan pastinya jauh ya. Nah, makanya fase kepemimpinan pada masa Muawiyah atau Umayyah ini kenapa disebut kerajaan? Karena mengikuti negara-negara lain yang berkembang pada saat itu. Tetapi Bani Umayyah hancur gak? Runtuh gak? Hancur gak? Kira-kira setelah fasenya Bani Umayyah pasti apa? Kira-kira teman-teman ketahui. Khalifahnya pada tahu gak ada 14 siapa aja? Ya, terus? Ya, terus? Oke. Terakhir siapa? Marwan terakhir ya. Diawali dengan Muawiyah, diakhiri dengan Marwan bin. Nah, kalau pas akhir, nah ini aja ya. Serap. Ini baru. Nah, fase pertama dasar sih. Marwan. Kenapa? Berarti Marwan itu keturunan 14 dari Muawiyah bukan? Ya, keturunan. Kan tadi udah anak-anak terus sampai anak-anaknya. Nah, ini Marwan. Kenapa Marwan bisa kalah? Kalau misalnya Bani Umayyah nggak pernah jatuh, nggak pernah hancur, nggak mungkin cuma 14 khalifahnya.
Kenapa berhentinya di Marwah? Ya enggak? Kalau misalnya Muawiyah Bani Umayyahnya bagus, berarti masih ada sampai saat ini. Nah, Bani Umayyah hancur oleh siapa? Nah, setelah ini nanti akan masuk ke Bani Abbasiyah. Nah, teman-teman, ya. Jadi gini, kalau belajar sejarah kebudayaan Islam, yang pertama fase sebelum Nabi Muhammad ada, itu kan disebutnya fase kegelapan atau fase kebodohan, ya. Terus fase ciri-ciri kedatangan Nabi Muhammad, ya. Fase lahirnya Nabi Muhammad, fase hijrahnya Nabi, jadinya Rasul, wah banyak ya. Pada saat Nabi selesai, langsung masuk ke fase Khulafaur Rasyidin. Ketika sesudah Nabi wafat, masuklah ke Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, sampai sini sudah selesai, langsung masuk ke Bani Umayyah. Bani Umayyah hancur sama Bani Abbasiyah, ya. Pada saat itu Abbasiyah, pemimpin pertama, kudeta itu apa ya? Temenan apa nih? Tahu kan? Cepu, menusuk dari belakang. Nah, kalau baturan serangan, nah gitu. Jadi kerajaan pada saat itu ya Abbasiyah tuh bukan nusuk membunuh gini, bukan. Maksudnya perang, adu domba kepada sahabatnya sendiri. Akhirnya hancurlah Bani Umayyah, hancur. Enon misalnya masuk Abbasiyah. Abbasiyah juga hancur nanti sama Bani Israil. Bani Umayyah yang terakhir ini yang Sultan Al-Fatih, penghancur Konstantinopel. Ada lagi di sini di Bani Utsmaniyah. Ya. Nah, ini mati kerajaan Bani Abbasiyah hancur. Utsmaniyah jaya. Nah, setelah Utsmaniyah udah gak ada kerajaan Islam sampai saat ini. Itu nanti fase-fase metode pembelajaran teman-teman. Ya. Kalau di sini ada apa tadi? Konstantinopel, terus Sultan Mehmed nanti. Yang terakhir itu siapa? Ada yang tahu nggak khalifah terakhir? Khalifah yang terakhir itu Mustafa Kemal. Kalau di sini terakhir Mustafa Kemal wafat, khalifah terakhir, dan Islam tidak punya pemimpin khalifah lagi pada saat ini. Kalau sekarang Islam masih punya kerajaan, kita nggak akan terpecah. Pasti ingatnya satu khalifah tersebut. Tapi kan sekarang berpecah. Nah, itu yang pastinya ingat ya. Dari Khulafaur Rasyidin ke Bani Umayyah, ke Bani Abbasiyah, ke Bani Utsmaniyah. Pastinya kayak gitu. Ini udah selesai, nanti masuk metode masuknya Islam ke Indonesia. Pernah dengar gak? Ya, metode Gujarat, Persia, India yang dari perdagangan, Wali Songo dan lain-lain. Nah, itu ya. Semoga nggak terlalu cepat sih menjelasinnya ya. Kalau Asyikin menjelasnya pasti ini teman-teman usah. Bani Umayyah adalah banyak banget tuh, usah kotak-kotakan ya, mainan puzzle. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Ada? Kakak-kakak ini yang perempuan mengerti apa tidak? Insyaallah ya, semoga dimengerti. Oke, 20 menit kelamaan. Kita akhiri dulu ya. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum